Halo, selamat datang di video integral bagian substitusi. Jadi di integral itu sebelum lanjut ya. Jadi substitusi ini dan materi berikutnya ini udah makin ngejelimet. Sebelum lanjut, aku mau recap sedikit karena kemarin kan kita bahas video ada integral tentu, integral tak tentu, integral trigonometri, sekarang integral substitusi. Apakah ini berarti ada 4 integral, 5 integral yang berbeda jenisnya? Jawabannya tidak. Karena ini semua adalah elemen yang saling dipadukan, digabungin di akhir. Nah, gimana tuh maksudnya? Kayak gini. Jadi kalau integral itu kan bentuknya adalah integral fx dx sama dengan fx kayak gitu ya hasilnya. Itu adalah waktu kemarin kita belajar yang namanya bentuk umumnya. Gitu, bentuk umumnya itu adalah integral tentu dan integral tak tentu gitu. Bentuk dari si ininya, depannya gitu. Ada yang kalau misalkan tentu itu adalah integral dari berapa, misal dari A sampai B ada batas bawah, batas atas gitu. Dari fx dx sama dengan nantinya f besar x misalnya kayak gitu dari A sampai B gitu kan. Kalau tak tentu itu adalah integral dari fx dx sama dengan nantinya diintegralin plus c. Kenapa? Karena kita nggak tahu batas atas bawahnya, jadi konstantanya kita nggak tahu berapa. Nah ini baru secara bentuk umum, baru bagian yang ininya guys gitu. Nah bagaimana dengan isinya yang fx-nya ini, lebih tepatnya fungsinya gitu ya. Integral itu fungsinya berdasarkan fungsi itu bukan fungsi artinya manfaat ya, tapi fungsi di dalamnya fx-nya itu bisa jadi fungsi aljabar, fungsi aljabar itu fungsi biasa gitu ya, atau bisa juga trigonometri fungsinya. Jadi yang kemarin kita bahas spesifik fungsi trigonometri, integral trigonometri itu yang ini gitu. Ada lagi sebenarnya ini yang versi advance-nya ya, ada eksponen dan juga logaritmik gitu, logaritma kayak gitu. Jadi fungsi dalamnya apa gitu. Nah, kemarin kita sudah belajar sampai di yang tentu ini sudah. Fungsi aljabar dari kemarin kita pakai paling basic gitu ya. Fungsi trigonometri udah. Nah, yang fungsi dalamnya eksponen atau logaritma ini kita bahasnya nanti gitu. Jadi tidak sekarang, kita sampai di aljabar dan trigonometri dulu. Nah, terus ke depan kita akan bahas yang namanya integral substitusi dan juga integral parsial. Terus itu apa gitu? Jadi itu tuh adalah metode atau jurusnya gitu ya. Metode kita bilang. Part 1 kita bahas bentuk umumnya, yang kedua ini adalah elemen fungsinya, yang ketiga adalah prosesnya gitu. Prosesnya itu dijabarkan di sini metodenya. Metodenya itu ada berapa? Ada pertama metode langsung. Metode langsung dalam mengintegralkan, metode langsung itu adalah yang kemarin. Jadi 1 per pangkatnya plus 1, X pangkatnya plus 1 itu yang langsung. Nah nanti ada bentuk-bentuk integral yang cukup ribet sehingga tidak bisa dikerjakan langsung. Ya nantinya akan pakai jurus atau metode substitusi gitu atau metode parsial. Gitu. Jadi bentuk-bentuk seperti apa yang akan harus pakai substitusi atau parsial akan dijelasin di materi ini dan video berikutnya. Intinya yang sudah kita pelajari itu metode langsung, substitusi ini di video ini, parsial di video berikutnya kayak gitu guys. Jadi jangan ketukar-tukar kalau misalkan kalian pikir oh ini tuh integral langsung atau tak langsung gitu ya, substitusi atau parsial. Nah itu adalah bicara tentang proses ngintegralinnya. Tapi integral langsung bisa bentuknya integral tentu atau integral tak tentu si depannya gitu. Jadi ini tuh 3 elemen yang berbeda gitu. Jadi bukan integralnya beda-beda, integral tak tentu sama integral trigonometri itu integral yang berbeda, enggak gitu ya. Jadi fungsinya apa, metodenya apa, sama bentuk umumnya dia integral tentu atau tak tentu. Ini adalah kombinasi dari ketiganya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian integral substitusi. Jadi secara umum nanti metode selain yang integral biasa itu ada 2. Yang pertama substitusi dan yang kedua adalah integral parsial kayak gitu. Nah, ini aku akan jelasin pelan-pelan tabel perbedaannya atau perbandingannya, nggak akan aku open langsung gitu ya. Tapi intinya gampangnya gini, apa bedanya 2 ini? Nah, sebelum kita memahami ke sini, kemarin ingat lagi, turunan itu ada juga teknik-teknik yang tidak biasa dari turunan, yaitu kalau kalian ingat turunan ada yang namanya turunan pakai aturan rantai, sama ada turunan yang pakai perkalian ya kan. Dimana aturan rantai itu misalnya kayak gini, kita punya fungsi sin x pangkat 4, terus kita mau diturunin jadinya gimana? Jadi 4 kali sin x pangkat 3 gitu. Jadi luarnya dulu, fungsi luarnya dulu diturunin, sin x-nya dibiarin, baru dalamnya dikali dengan dalamnya diturunin, sin x-nya jadi cos x gitu. Jadi 4 sin pangkat 3x cos x gitu ya, kayak gini sama aja nulisnya. Tapi intinya ini adalah aturan rantai. Sementara perkalian itu kalau misalkan kalian tahu kemarin, kalau kita punya fx sama dengan u kali v, maka f aksen x turunannya adalah u aksen v plus u
V aksen gitu ya. Nah, di sini hubungannya sama integral, ngebalikin aturan rantai ke fungsi awal itu kan tidak sesimpel integral biasa. Oleh karena itu, aturan rantai ini dibalikin di integralnya pakai metode substitusi. Ini adalah aturan rantai, kebalikan dari aturan rantai. Sementara yang perkalian, turunan yang hasil dari perkalian turunan gitu ya, itu dibalikin pakai metode parsial nantinya. Jadi, cara aku menjelaskan ke kalian, aku nggak akan langsung ke teorinya, justru aku akan ke prakteknya dulu, baru nanti kalian akan ngerti. Teorinya lebih gampang. Contoh soal dari integral substitusi yang pakai metode substitusi adalah misalnya kita punya integral dari 2x plus 3 pangkat 4 dx misalnya kayak gitu. Nah, lihat, kalau mau ngerjain integral substitusi kayak gini, mau ngerjain soal integral kayak gini, apakah kita harus 2x plus 3-nya kita kaliin dulu 4 kali gitu kan, jadinya 2 pangkat 4 terus x pangkat 4 plus bla 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 seterusnya gitu. Terlalu lama ya kalau diginiin dulu baru diintegralin. Oleh karena itu, ini kita harus pakai integral substitusi. Kenapa begitu? Ciri utama atau ciri yang bisa kita lihat dari soal ini adalah fungsi dalam fungsi, guys. Fungsi pertama itu adalah 2x plus 3. Ini fungsi pertama nih. Fungsi kedua gx yaitu adalah fx pangkat 4 gitu ya. Jadi ada fungsi 2x plus 3 di dalam sebuah fungsi fx pangkat 4, sesuatu pangkat 4 kayak gitu. Nah, ini kan rempong gitu ya. Jadi kita coba sederhanakan dengan integral substitusi. Nah, taktik utama dari substitusi ini adalah memisalkan. Jadi kita harus pintar-pintar, kalian harus pintar-pintar mengambil permisalan. Misal gitu ya. Misal gitu. Misal u sama dengan gitu, pakai aja u gitu ya, sama dengan 2x plus 3 kayak gitu. Lihat apa yang aku kerjakan. Abis itu aku tuh ingin mengganti fungsi ini, jadi udah nggak usah ribet-ribet, ada x di dalam, kita bilang aja ini u pangkat 4 kayak gitu ya. Nah nanti jadinya kan kalau misalkan u sama dengan 2x pangkat plus 3, maka ini integralnya jadi u pangkat 4 dx gitu kan. Nah, nggak bisa dong integralin u tapi belakangnya dx. Maka dx ini harus dicari juga nilainya berapa. Taktiknya gimana? Kita turunin ini. Nah, turunan itu adalah gini ya, aku harap kalian udah ngerti. Nurunin u terhadap x itu sama dengan kita menulis du per dx. Artinya kita nurunin fungsi u, turuninnya yang diturunin si variabel x-nya gitu. Bukan variabel y, bukan variabel lainnya, pokoknya x-nya. Jadi ini 2x plus 3 diturunin terhadap x-nya jadi 2. Oleh karena itu kita bisa berusaha bentuk dx sama dengan. Jadi kan kalau kita kali silang du sama dengan 2 dx, berarti dx sama dengan setengah du, bener ya? Nah udah ketemu. Dx ini jangan kita pakai dx, nanti nggak bisa diintegralin, sama aja. Ini jadinya setengah du gitu. Jadi sebenarnya soal kita manipulasi, jadi setengah integral dari setengah u pangkat 4 du gitu. Ya udah kita kerjain, setengahnya bisa dikeluarin. Jadi kan u pangkat 4 du gitu, integral dari u pangkat 4 du, dimana ya berarti u nya yang diintegralin sekarang, yaitu setengah kali gimana ininya, setengah kali 1/5 u pangkat 5 plus c gitu ya, sama dengan 1/10 u pangkat 5 plus c. Jangan lupa dibalikin, 1/10 nya kali u nya itu adalah tadi 2x plus 3 plus 3 pangkat 5 plus c kayak gitu. Jadi ini adalah jawabannya gitu guys. Itu adalah contoh soal pertama dari integral substitusi. Contoh soal kedua, nah ini bagus juga contohnya. Jadi kita dalam mengerjakan integral, kalau ini kan udah kayaknya ngejelimet gitu ya, berarti mesti pakai jurus tertentu nih antara substitusi atau parsial gitu. Nah kalian harus peka-peka guys, melihat bentuk ini, karena ini tuh harus ditelusurin gitu ya, supaya kalian harus peka, supaya kalian nemu pola ini. Jadi kita berusaha mencari pola, apakah di sebuah integral fungsi dalamnya ini ada sebuah pola di mana ada fx dan ada f aksen x-nya. Gimana tuh? Di sini aku melihat pola ada sebuah fungsi yang ada turunannya juga. Yang maksudku mana? X pangkat 3 plus 1 itu kan turunannya adalah 3x kuadrat. Nah ini ada sebuah fungsi, dan dalam satu fungsi ini ada fungsi induk dan ada fungsi turunannya gitu. Jadi oh ternyata ada kayak gini. Nah ciri-ciri fungsi gini bisa diintegralin pakai metode substitusi. Gimana caranya? Itu adalah misalkan juga sama. Misal u sama dengan x pangkat 3 plus 1. Lihat apa yang aku kerjakan. Habis itu aku turunin du per dx sama dengan 3x plus 1 nya kan hilang ya. Nah jadi misi utamanya adalah kita mau membentuk x pangkat 3 plus 1 nya ini jadi u
Habis itu 3x kuadratnya, sorry ini 3x kuadrat ya, 3x kuadrat dx-nya jadi u juga gitu. Jadi nih lihat dari sini kita bisa bentuk du sama dengan 3x kuadrat dx gitu ya kan. Ya udah nih terbentuk nih. Kalau aku tulis ulang, ini tuh sebenarnya kan x pangkat 3 plus 1 pangkat 5 kali 3x kuadrat dx. Nah lihat permisalan kita ini mengubah bentuknya luar biasa gitu ya. Jadi yang bagian ininya itu jadi, aku pakai merah, jadi u pangkat 5 nih, ini berubah jadi u pangkat 5, ini berubah jadi du. Selesai, jauh lebih simpel bukan yang kita mau integralkan sekarang gitu. Oleh karena itu ini tinggal 1/6 u pangkat 6 plus c, dimana kita balikin lagi u itu adalah apa, x pangkat 3 plus 1 pangkat 6/6 plus c. Selesai gitu. Jadi pengerjaan soal yang kelihatan rumit ini tidak serumit itu selama kita bisa memisalkan dengan tepat apa yang kita misalin gitu. Contoh ketiga ini sedikit advance lagi, kita naikin sedikit ya. Jadi di sini kita bisa melihat ada x dan x kuadrat. Nah ini kan apakah dia x kuadrat plus 1 turunan jadi x? Tidak juga sih sebenarnya, tapi bisa diakalin dengan begini guys. Nggak harus selalu persis jadi 2x kali x kuadrat plus 1 pangkat berapa gitu misalnya. Jadi nggak harus persis ini diturunin jadi ini gitu. Karena apa? Karena kita lihat x itu adalah ini masih bisa dihubungin dengan cara gini, lihat. Misal u sama dengan, kita tetap pakai pokoknya x kuadrat plus 1 u nya gitu, maka kita turunin du per dx itu sama dengan 2x plus 0 gitu ya. Nah dimana du sama dengan 2x dx. Nah ini kan x dx, artinya kita bisa bentuk begini, integral 0 dari 2x kuadrat plus 1 kuadrat kali x dx. Tapi si x kuadrat plus 1 kalau diturunin jadi 2x dx. Gimana dong? Kita mengubah, kan ini kita udah hampir mengubah nih. X kuadrat plus 1 ini jadi u kuadrat gitu ya. Ini dikuadratin jadi u kuadrat kali x dx-nya. Gimana nih? Ya gampang dong. Ini kan du sama dengan 2x dx gitu. Walaupun tidak langsung persis, tapi kita bagi 2 aja. Setengah du sama dengan x kali dx. Bener ya? Oleh karena itu, x dx ini kita bisa ganti jadi setengah du. Oleh karena itu, kita bisa lanjut. Jadinya ini sama dengan setengah dari integral 0 sampai 2. Nah ini, sorry, aku juga mau membicarakan ini. Ini fungsi dalamnya seperti ini gitu ya. Setengah du. Nah, tapi guys, ini adalah integral tentu. Dari tadi kita contohnya adalah integral tak tentu ya kan. Integral tentu itu punya isu. Ini kan sebenarnya x1 sama dengan 0, x2 sama dengan 0 gitu ya. Begitu diganti dalamnya jadi u, dia juga harus jadi u1 dan jadi u2. Nah, ini step yang nggak boleh kelewat gitu. Nah, kalau kita bilang tadi u sama dengan x kuadrat plus 1, berarti u1 sama dengan ya x1-nya berapa? 0 kuadrat plus 1. Semoga ngerti ya. Ini tadi batas bawahnya x1 sama dengan 0. Kita mau ubah x1 jadi u1. U1 atau u rumusnya itu adalah x kuadrat plus 1. Jadi u1-nya ya jelas x1 kuadrat plus 1 sama dengan 0 plus 1 sama dengan 1. Gitu. Kita ngubah batas atasnya juga. U itu adalah x kuadrat plus 1. Ya kita pakainya u2 berarti hubungannya sama x2. 2 kuadrat plus 1 yaitu 5 gitu. Jadi batas atas batas bawahnya ini berubah ya. Jadi dari yang awalnya batas atas batas bawahnya 0 sama 2 itu jadi 1 sampai 5 dari u kuadrat kali setengah du, dimana ini adalah nilainya setengah dari 1 sampai 5 u kuadrat du gitu, dimana ya udah kita kerjain setengah dari gimana, u kuadrat du ini kan adalah setengah 1/3 u pangkat 3 terus dari 5 sampai 1 gitu ya, dimana ini nilainya adalah jadinya setengah kali 5 pangkat 3 berapa? 125/3 min 1/3 gitu ya. Jadi 1/24/3 gitu. Setengah kali 1/24/3 sama dengan berapa? Sama dengan coret-coret 1/24 berarti 62/3. Nah gitu, ini jawabannya. Jawabannya adalah 62/3. Nah ini jawabannya guys. Gitu.
Jadi semoga ngerti gitu. Stepnya adalah pertama nemuin permisalannya dulu supaya fungsinya ini jadi lebih simpel. Dari awalnya ada fungsi dikali fungsi, fungsinya dipangkat lagi di dalam. Ini fungsi dalam fungsi gitu. Cuma kita harus melihat, oh ada pola nih, ini bisa dihubungin. Walaupun nggak serta-merta x kuadrat plus 1 diturunin itu jadi x, tapi dia jadi 2x kan. Tapi kita bisa tetap akalin gitu dari sini. Ya udah, yang penting intinya ini bisa jadi u kuadrat, terus x dx-nya kita bisa bentuk sesuatu yang hubungannya dengan du, yaitu setengah du ternyata. Gitu. Jadi semuanya kita ubah jadi u, lebih simpel nih. Begitu nyampe sini udah lebih simpel. Jangan lupa batas atas batas bawahnya kalian ubah. Gitu. Kurang lebihnya gitu. Nah, berarti teorinya seperti apa? Nah, barulah kita masuk ke teorema ya terakhir. Kenapa? Soalnya kalian nggak akan ngerti kalau misalkan nggak ngerti isunya gitu. Jadi teoremanya tuh bunyinya gini gitu. Integral f dari gx kali g aksen x dx sama dengan integral df u du. Intinya dia mau ngomong apa? Intinya kalau kalian ketemu pertama ini adalah apa? Fungsi dalam fungsi, bener ya? Fungsi dalam fungsi gitu. Yang kayak tadi misalnya x kuadrat plus berapa dipangkat lagi gitu, itu kan fungsi dalam fungsi. Terus dia ada temennya juga, atau dia ada temennya gitu ya, dan atau lah dia ada temennya, yaitu turunan dari fungsi yang tadi gitu. Ada turunan dan ada induknya lah aku bilang ya gitu, ada induk dan turunannya gitu. Itu menandakan kita pakai substitusi. Gimana caranya? Dengan permisalan kita bentuk satu fungsi aja, yaitu fungsi u gitu. Jadi yang ini kan ada fungsi dalam fungsi, terus dikali sebuah fungsi turunannya. Jadi ini udah 3 nih yang terlibat, ada 3 fungsi yang terlibat. Kita simplifikasi jadi satu fungsi, yaitu satu fungsi u dengan permisalan tadi. Itu adalah inti dari metode substitusi. Jadi gitu guys, semoga paham.